Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor yang berjudul Nasib Pilu Wanita Malam. Arwahnya gentayangan selama 100 hari. Seperti apa ceritanya? Nggak usah panjang lebar lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta Pusat, ada sebuah warung kecil yang dikelola oleh seorang wanita bernama Teh Santi. Warungnya tidak besar, tapi selalu ramai dikunjungi orang-orang. Teh Santi adalah sosok yang hangat dan baik hati. Di balik senyumnya yang ramah, dia selalu siap membantu siapapun yang datang. Warungnya bukan hanya sekedar tempat untuk makan, tetapi juga jadi tempat bersandar bagi orang-orang yang butuh tempat untuk berbagi cerita. Setiap pagi Teh Santi membuka warungnya dengan semangat. Dia menyiapkan berbagai makanan dan minuman dengan penuh cinta. Aroma nasi goreng dan kopi yang baru diseduh menyebar di udara, mengundang orang-orang untuk mampir. Teh Santi selalu menyapa pelanggan dengan ramah. Bukan yang baru pertama kali datang, dia percaya sedikit kehangatan bisa membuat hari seseorang lebih baik. Namun kehidupan di sekitar warung tidak selalu mudah. Di dekat lokasi warung ada sebuah daerah yang dikenal sebagai tempat lokalisasi. Disinilah para perempuan seperti Mawar mencari nafkah dengan cara yang sulit dan penuh tantangan. Teh Santi sering melihat Mawar, seorang perempuan muda yang tampak lelah dan tertekan, melintasi jalan di depan warungnya. Di balik senyumnya yang manis, Teh Santi tahu ada cerita sedih yang mengintai di baliknya. Sementara pelanggan menikmati makanan dan berbincang-bincang, Teh Santi seringkali melirik keluar jendela, memperhatikan Mawar yang kadang tampak membawa bayinya di gendongannya. Hatinya selalu tergerak melihat kondisi perempuan itu. Bagaimana bisa dia meninggalkan anaknya sendirian di rumah, sementara dia bekerja? Mungkin banyak yang mengabaikan, tapi Teh Santi tidak bisa. Dia selalu berusaha untuk peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, terutama pada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kehidupan Teh Santi di warung bukan hanya soal menjual makanan, itu juga tentang membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, berbagi kebahagiaan dan sedikit harapan. Dia tahu, kadang-kadang yang dibutuhkan seseorang hanyalah sedikit perhatian. Dan disinilah kisahnya dimulai. Ketika takdir membawanya untuk bertemu Mawar dan anaknya, mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari di warung itu penuh cerita, dan salah satu yang paling menyentuh hati Teh Santi adalah kisah tentang Mawar. Dia adalah seorang perempuan pekerja malam yang seringkali terlihat kelelahan dan murung. Seringkali Teh Santi melihat Mawar lewat di depan warungnya, membawa bayinya yang masih kecil. Kadang dia hanya bisa menggendong si bayi dan berjalan cepat, seolah takut tertinggal atau terlambat. Mawar, kapan terakhir kali kamu ngasih makan si kecil itu? Teh Santi pernah bertanya saat Mawar mampir untuk membeli makanan. Baru aja Teh, tapi nggak ada pilihan lain. Mau gimana lagi? Dia butuh uang, jawab Mawar dengan suara pelan. Wajahnya terlihat lelah. Mawar hidup dalam kondisi yang tidak mudah. Dia sering menitipkan bayinya ke orang yang tidak dikenal, atau bahkan ke tetangga yang belum tentu peduli. Satu kali Teh Santi melihat Mawar mengantar bayinya ke rumah seseorang yang terlihat kasar. Hati Teh Santi mencelos. Gimana ya nasib anak itu? Apa dia baik-baik saja? Suatu sore, ketika kerumunan pelanggan di warung mulai berkurang, Teh Santi duduk di depan warungnya sambil menikmati secangkir kopi. Dia melihat Mawar kembali. Kali ini terlihat lebih putus asa. Tanpa pikir panjang, Teh Santi memanggilnya. Mawar, ayo duduk sini sebentar, ajak Teh Santi sambil mengosongkan kursi di depan warung. Mawar menghampiri, tampak ragu. Teh, saya nggak mau ganggu. Nggak usah, kamu kelihatan capek. Ayo duduk, kita ngobrol. Teh Santi tersenyum,
berusaha membuat Mawar merasa nyaman. Setelah duduk, Mawar menghela nafas panjang. Teh, saya bingung. Kadang saya merasa nggak bisa ngurus anak saya. Tapi mau gimana lagi? Ini satu-satunya cara biar dia bisa makan. Dari situ, rasa iba Teh Santi semakin dalam. Dia tahu Mawar butuh bantuan, dan melihat keadaan si bayi yang seringkali ditinggal sendirian membuatnya semakin prihatin. Gini deh Mawar, kalau kamu perlu bantuan untuk ngerawat si bayi, bilang aja, aku bisa bantu. Nggak ada salahnya kan? Tawar Teh Santi, matanya penuh empati. Mawar menatap Teh Santi dengan penuh harapan. Beneran Teh? Kamu mau bantu saya Teh? Iya, kenapa enggak? Aku tahu nggak mudah jadi ibu, apalagi dalam kondisi kayak gini. Jawab Teh Santi sambil mengangguk. Kalau ada yang bisa aku lakukan, pasti aku bantu. Mawar tersenyum, tampak lega. Makasih Teh, itu berarti banget buat saya. Mulai saat ini hubungan mereka semakin dekat. Teh Santi mulai mengambil peran dalam merawat si bayi Mawar ketika Mawar pergi bekerja. Dia merasakan kebahagiaan yang baru saat melihat si kecil bermain. Meskipun terkadang pikirannya terus teringat pada kondisi sulit yang dihadapi Mawar. Jadi kita bakal sama-sama merawat anakmu ya? Teh Santi bercanda, mengusap kepala si bayi. Kita bisa bikin jadwal, biar aku bisa bantu setiap kali kamu kerja. Iya Teh, saya nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih banyak ya Teh, jawab Mawar dengan rasa syukur yang mendalam. Mereka berdua pun tersenyum, merasakan ikatan yang terjalin di antara mereka. Teh Santi tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perjalanan yang akan menguji keduanya. Suatu malam yang kelam di Jakarta, suasana di sekitar warung Teh Santi berubah jadi tegang. Tiba-tiba terdengar teriakan dan suara berbisik dari luar. Kerusuhan mulai terjadi dan banyak orang berlarian ke sana ke sini. Teh Santi yang biasa tenang di warungnya merasa panik. Kenapa nih? Ada apa? Pikirnya sambil melihat keluar. Dia mendengar suara polisi dan bau gas air mata mulai menyerang hidungnya. Dalam kepanikan itu dia teringat pada Mawar dan bayinya. Aduh, si bayi, dia pasti sendirian. Sontak Teh Santi langsung berlari keluar, melawan kerumunan yang berlari panik. Saat sampai di area kerusuhan, dia melihat beberapa orang berlari, dan di sudut jalan, dia melihat Mawar terjatuh. Di sampingnya, si bayi tergeletak lemas, wajahnya pucat, terlihat sangat tidak berdaya. Tanpa berpikir panjang, Teh Santi langsung berlari, menghampiri mereka. Mawar, kenapa ini? Bayimu? Teriak Teh Santi sambil mengangkat si bayi yang tampak hampir tidak bernyawa. Mawar hanya bisa menangis. Teh, saya meninggalkan dia sebentar. Dia keracunan gas air mata. Teh Santi merasa hatinya nyeri. Dia berusaha menepuk-nepuk wajah si bayi, berharap bisa membangunkannya. Ayo bangun nak, jangan tinggalin mamanya, ujarnya sambil berlari menuju warung untuk mencari bantuan. Kejadian itu membuat Teh Santi semakin peduli pada si bayi. Setiap detik terasa berharga, dan rasa tanggung jawabnya semakin kuat. Gak boleh ada lagi yang membahayakan dia, tekadnya dalam hati. Setelah kerusuhan itu, Mawar tampak semakin tertekan. Suatu hari dia datang ke warung dengan wajah cemas dan memberitahu Teh Santi tentang suami barunya yang baru dikenalnya. Teh, aku lagi bingung. Suamiku sekarang pengen jual bayi ini. Dia bilang lebih baik dapat uang daripada ngurus dia. Serius? Dia gila apa gimana sih? Teh Santi langsung meradang. Gak bisa gitu Mawar, anak itu bukan barang. Kamu harus ngomong sama dia. Mawar hanya bisa menunduk. Aku gak tahu harus ngapain Teh. Dia bilang kita butuh uang, dan dia berencana untuk ninggalin aku. Dengar ya Mawar, kamu harus berani. Aku gak mau bayi itu jadi korban. Teh Santi berkata tegas, mencengkeram tangan Mawar.
Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja. Kita cari jalan keluar sama-sama. Setelah itu Teh Santi mengatur rencana. Dia mulai mencari informasi dan berbicara dengan orang-orang di sekitar yang bisa membantu. Kita harus bikin rencana. Jangan biarkan suamimu itu berbuat jahat, ujarnya pada Mawar, berusaha memberi semangat. Mawar terlihat lebih tenang setelah mendengar dukungan Teh Santi. Teh, terima kasih ya. Selalu ada buat aku, jawabnya dengan suara bergetar. Tapi di sisi lain Teh Santi juga merasa takut. Dia tahu menghadapi suami Mawar bukanlah hal mudah. Aku harus melindungi bayi ini, apapun yang terjadi. Tekadnya semakin menguat. Hari-hari berikutnya menjadi momen tegang bagi Teh Santi dan Mawar. Setiap kali mereka bertemu, selalu ada kecemasan yang menggelayuti pikiran mereka. Dan di balik semua itu, Teh Santi semakin merasa terikat dengan si bayi, seolah dia adalah bagian dari keluarganya sendiri. Beberapa waktu setelah kerusuhan, kehidupan Mawar mulai memburuk. Suatu hari, Teh Santi mendengar kabar dari teman-teman di warung kalau Mawar jatuh sakit parah. Waduh, gimana ini? Dia harus dirawat deh, kata Teh Santi sambil gelisah. Tanpa pikir panjang, Teh Santi langsung bergegas ke rumah sakit. Ketika sampai di sana, dia melihat Mawar terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Wajahnya terlihat pucat dan nafasnya tersengal-sengal. Mawar, kamu kenapa? Tanya Teh Santi dengan suara bergetar. Teh, aku... Mawar berusaha tersenyum meskipun tampak kesakitan. Aku udah gak kuat. Sakit banget. Teh Santi merasa hatinya hancur melihat kondisi sahabatnya. Jangan ngomong gitu. Kamu harus berjuang. Anak-anakmu butuh kamu, jawabnya sambil memegang tangan Mawar yang dingin. Aku di sini kok. Kita akan lewati ini bersama. Setiap hari Teh Santi datang menjenguk, membawa makanan dan cerita-cerita lucu untuk menghibur Mawar. Kamu tahu, di warung sekarang ada pengunjung baru yang aneh. Dia selalu minta kopi hitam tanpa gula, tapi kelihatannya kayak orang seram, kata Teh Santi sambil tertawa. Mawar hanya bisa tersenyum lemah. Semoga dia nggak beli bayi ya Teh, jawab Mawar dengan nada bercanda meski suaranya sudah sangat lemah. Namun seiring waktu kondisi Mawar semakin memburuk. Suatu malam saat Teh Santi berada di warung, dia mendapat kabar buruk. Teh, Mawar udah pergi. Seorang teman menyampaikan berita duka itu. Ya ampun, nggak mungkin. Teh Santi terkejut. Hatinya langsung terasa berat. Baru kemarin aku lihat dia, kok sekarang bisa gini? Dengan langkah berat Teh Santi pergi ke rumah sakit. Di sana dia melihat tubuh Mawar terbaring diam. Wajahnya tampak tenang, tapi hatinya bergetar karena kehilangan. Mawar, kamu kemana? Aku janji mau jaga anak-anakmu, lirihnya sambil mengusap wajah Mawar yang sudah tak bernyawa. Tapi saat kembali ke rumah, Teh Santi merasakan hal aneh. Malam itu dia merasa seolah Mawar ada di sekitar. Tiba-tiba di tengah kesunyian, Mawar muncul di depan rumahnya, mengenakan pakaian yang sama seperti saat mereka bertemu. Teh, jaga anak-anak saya ya, kata Mawar dengan suara lembut. Mawar, kamu di sini? Teh Santi terkejut, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi kamu kan udah... Mawar tersenyum, wajahnya penuh harapan. Jaga mereka. Mereka butuh kamu. Jangan biarkan mereka kesepian. Pesan Mawar sebelum sosoknya perlahan memudar, meninggalkan Teh Santi yang berdiri terpaku. Setelah itu di hari pemakaman Teh Santi merasa hampa. Saat tradisi memecahkan gelas dilakukan, dia teringat pesan Mawar dan bertekad untuk menjaga anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Aku janji Mawar, gak akan kubiarkan anak-anakmu sendirian. Kamu tenang di sana, bisiknya sambil menahan air mata. Kehilangan Mawar membuat hidup Teh Santi berubah selamanya. Dia merasa seolah ada beban baru di pundaknya, tanggung jawab yang harus dijalani,
Dan meski Mawar telah pergi, kenangan dan pesan-pesannya akan selalu hidup dalam hati Teh Santi. Setelah semua urusan Mawar selesai, Teh Santi merasa bingung harus mulai dari mana. Gimana ya mau ngurus pemakaman dia? Pikirnya sambil merasakan beratnya tanggung jawab yang baru. Dia tahu Mawar pasti ingin pemakaman yang layak. Dia itu ada di tangannya sekarang. Teh, kamu siap-siap ya? Kita harus atur semuanya secepatnya. Kasihan anak-anaknya, kata seorang tetangga yang datang membantu. Iya, aku tahu. Kita butuh banyak bantuan, jawab Teh Santi sambil menghela nafas. Semua persiapan dilakukan dengan cepat. Teman-teman dan tetangga semua berkumpul untuk membantu, mulai dari mencari tempat pemakaman sampai mempersiapkan makanan untuk para tamu. Hari pemakaman tiba dan suasana terasa sangat berat. Teh Santi berdiri di samping liang lahat sambil melihat anak-anak Mawar yang tampak bingung. Kita harus tetap kuat ya, katanya kepada mereka. Saat ritual pemakaman dimulai, ada tradisi di mana gelas pecah sebagai simbol agar arwah yang sudah pergi tidak mengganggu yang ditinggalkan. Oke, semuanya siap. Ayo kita pecahkan gelas ini, kata salah satu tetangga sambil mengangkat gelas. Suara pecahan gelas yang nyaring memenuhi udara membuat Teh Santi merinding. Setelah pemakaman selesai, Teh Santi merasa capek banget. Tapi dia tahu masih ada satu tanggung jawab lagi, merawat anak Mawar. Dia berusaha keras untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Namun keanehan mulai muncul ketika dia membawa bayi Mawar yang berusia 4 bulan ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saat hasilnya keluar, Teh Santi merasa seperti disambar petir. Kita harus bicara, kata dokter dengan ekspresi serius. Bayi ini positif HIV. Positif? Gak mungkin. Teh Santi tertegun, hampir tidak percaya dengan berita itu. Ini penyakit dari ibunya kan? Iya, kemungkinan besar. Kita harus mulai pengobatan secepatnya, jawab dokter dengan nada serius. Rasa panik langsung menyelimuti Teh Santi. Gimana ini? Aku baru saja kehilangan Mawar, dan sekarang bayi ini juga. Dia pulang dengan perasaan berat di dadanya. Di dalam hati dia merasa ketakutan. Dia tahu ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah masa depan. Setelah beberapa hari saat merawat anak-anak Mawar, dia berusaha menjelaskan keadaan dengan hati-hati. Dengarkan anak-anak, kita harus sama-sama kuat, kata Teh Santi dengan suara lembut. Meskipun dia merasa tertekan, Teh Santi bertekad untuk berjuang demi anak-anak Mawar. Dia berjanji untuk tidak membiarkan mereka merasa kesepian, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk menjaga mereka, bahkan dalam keadaan sulit ini. Hari demi hari berlalu, dan keadaan bayi Mawar semakin memburuk. Teh Santi merasa seperti berada di tengah badai tanpa bisa berbuat banyak. Gimana sih? Kok bisa begini? Keluhnya saat melihat bayi itu terbaring lemah di kasur. Aku harus cari bantuan. Dengan tekad dia menghubungi yayasan yang sering membantu anak-anak dalam kondisi kritis. Halo, ini Teh Santi. Saya butuh bantuan untuk merawat bayi yang sakit parah, ujarnya penuh harap. Tak lama yayasan itu datang dan memberikan bantuan. Mereka memberikan susu khusus dan obat-obatan. Kita akan bantu sebisa mungkin, Teh, kata seorang relawan. Tapi kamu harus tetap bawa bayi ini ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Setiap kali mereka ke rumah sakit, hasil tes membuat Teh Santi semakin khawatir. Kenapa sih setiap kali tes hasilnya makin buruk? Pikirnya. Dokter pun hanya bisa memberikan jawaban yang membuatnya semakin bingung dan panik. Bayi ini butuh perawatan intensif, kata dokter, dan Teh Santi hanya bisa mengangguk dengan hati yang berat. Dia merasa tidak berdaya melihat kondisi bayi yang semakin kurus dan lesu. Semua stres dan kekhawatiran itu mulai mengganggu tidur Teh Santi. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia selalu melihat Mawar muncul dengan senyum lebar, menggendong bayi itu dengan penuh kasih sayang. Santi, jaga dia baik-baik ya, ujar Mawar dengan suara lembut. Tapi mimpi itu bukan hanya indah.
Setiap kali Teh Santi terbangun, dia merasakan ketakutan yang mendalam. Ada apa sih? Kenapa aku harus mimpi tentang Mawar? Tanyanya pada diri sendiri sambil berkeringat dingin. Rasa takut mulai mengantuinya, seolah Mawar ingin menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Rumor tentang Mawar yang terlihat di sekitar makamnya mulai beredar di lingkungan sekitar. Beberapa tetangga mengatakan mereka melihat sosok Mawar berdiri di dekat pohon besar di dekat kuburannya. Gila, aku juga dengar kabar itu. Mereka bilang dia muncul dengan pakaian putih. Cerita seorang ibu di warung saat Teh Santi membeli bahan makanan. Ah, itu cuma omongan orang, gak mungkin, jawab Teh Santi, meski hatinya meragukan. Namun setiap kali dia mendengar cerita itu, rasa cemas semakin mengimpit dadanya. Kalau dia beneran muncul, apa yang akan terjadi sama aku dan anak-anak ini? Malam-malamnya semakin berat. Di tengah kegelapan dia sering merasakan hawa dingin di sekitar. Santi, jaga bayi itu. Suara Mawar terus terngiang di telinganya. Teh Santi berusaha tenang, tapi hatinya berdebar. Apa ini semua cuma perasaanku saja? Atau ada sesuatu yang lebih? Setiap kali dia menutup mata, bayangan Mawar dengan senyuman itu selalu mengantuinya. Tapi kenapa aku merasa terancam? Dia bertanya pada diri sendiri. Rasa takut dan kebingungan mulai menyatu, dan Teh Santi merasa terjebak dalam situasi yang semakin sulit. Dia tahu dia harus bertindak. Kalau Mawar masih ada di sini, aku harus cari cara untuk menghentikan semua ini. Tekadnya dengan pikiran yang berkecamuk, dia berusaha mencari jawaban dan berdoa agar semuanya segera membaik. Suatu hari, saat Teh Santi lagi sibuk nyiapin kopi untuk pelanggan di warung, ada seorang pengunjung yang tampak gelisah. Teh, saya minta kopi 1 ya, kata pria bertato yang duduk di pojok. Ditunggu sebentar mas, lagi antri, jawab Santi sambil terus meracik kopi. Setelah kopi siap, dia membawa pesanan itu ke meja pria ini. Ini kopinya, semoga enak. Teh, dengar-dengar ada cerita tentang Mawar kan? Tanya pria itu sambil menyesap kopi. Santi langsung terdiam. Iya, dia sudah tiada, jawabnya pelan. Pria itu tampak kaget. Serius? Saya kira dia masih hidup. Dulu saya sering lihat dia di sini. Dia baik banget sama anak-anak. Dia emang baik, selalu perhatian sama orang lain. Santi menjawab sambil mengingat senyum Mawar. Tapi sekarang udah gak ada. Dia meninggal beberapa waktu lalu. Pria itu mengangguk, tetapi ada sesuatu yang mengganjal. Mungkin itu sebabnya saya sering merasa dia ada di sini. Kayak ada yang ngikutin saya setiap kali lewat warung ini. Santi merinding mendengar itu. Maksudnya kamu merasakannya? Tanyanya penasaran. Iya, kayak ada aura gitu. Kayak dia nyuruh saya untuk ingat sama dia. Jelas pria itu. Dan Santi cuma bisa manggut-manggut. Dia juga merasakan kehadiran Mawar, meskipun dia tahu itu hanya perasaannya saja. Hari-hari berikutnya kehadiran Mawar semakin terasa di warung. Setiap kali ada pengunjung baru, mereka sering mengungkapkan hal yang sama. Teh, saya sering lihat sosok perempuan di sini ya. Rasanya kayak dia pernah ada, kata seorang ibu yang datang bersama anaknya. Santi terkejut. Oh iya, itu Mawar. Dia suka datang ke sini, jawabnya sambil berusaha tersenyum. Padahal hati Santi merasa gelisah. Setiap kali ada orang yang merasa kehadiran Mawar, suasana di warung jadi lebih aneh. Ada yang bilang mereka mendengar suara tawa anak kecil, padahal di situ tidak ada anak-anak. Baru saja saya dengar suara bayi nangis di sini, padahal saya sendirian, keluh seorang pria yang biasanya pendiam. Teh Santi mulai merasakan ketegangan. Gimana sih? Kok bisa banyak yang merasakan hal yang sama? Batinnya. Suatu malam, saat warung hampir tutup, Santi melihat bayangan putih melintas di pojok matanya. Apa itu? Pikirnya, sambil meraba-raba hati yang berdebar. Mungkin cuma capek. Dia berusaha menenangkan diri. Ketika dia melayani pengunjung lain,
seorang perempuan muda tiba-tiba pingsan. "Teh, dia pingsan, cepat bantu!" teriak salah satu pengunjung. Santi langsung berlari menghampiri. "Tenang, tenang, ada yang bisa bantu," teriaknya panik. Dalam keributan itu orang-orang mulai berbisik. Apa ini ada hubungannya sama Mawar? Setelah perempuan itu siuman, dia menceritakan bahwa saat pingsan, dia merasa Mawar ada di dekatnya. Dia bilang, "Jaga anak-anak." Ucapnya lemah. Semua orang terdiam. "Kalau sampai gitu berarti dia memang mau ngasih pesan," kata seorang pengunjung dengan suara bergetar. Santi hanya bisa menatap kosong. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Kenapa semua ini terjadi? Kejadian-kejadian aneh di warung semakin sering terjadi. Santi berusaha untuk tetap tenang, meskipun dia merasakan tekanan dari berbagai arah. Setiap malam, dia berdoa agar Mawar bisa tenang dan semua yang terjadi segera berakhir. Ya Allah, semoga semua ini ada jalan keluarnya. Doa Santi dalam hati sambil menyiapkan pesanan untuk pelanggan berikutnya, berharap agar kehadiran Mawar bisa memberi tanda atau setidaknya menjauh dari kehidupannya yang sudah cukup sulit ini. Hari itu Teh Santi bangun lebih awal dari biasanya. Suasana di warung sudah terasa beda. Hari ini tahlilan buat Mawar, gumamnya sambil mengucek mata. Dia mulai menyiapkan segala sesuatunya untuk acara tersebut. Santi nyiapin makanan yang biasa disajikan, seperti nasi, ayam goreng, sambal, dan kue-kue. Harus enak, biar yang datang juga betah, pikirnya. Tapi anehnya di tengah kesibukan itu Santi merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. "Hah, ada apa ini? Kayak ada yang ngintip," batinnya. Saat memasak dia mendengar suara lembut. "Teh." Santi langsung terhenti. Siapa itu? Apa mungkin cuma perasaanku? Dia mencoba menepis rasa takut yang merayap, tapi suara itu semakin jelas. "Teh, bantu anak-anakku." Hati Santi berdebar. Mawar, pikirnya. Dia berusaha tenang, terus memasak sambil berdoa dalam hati agar semuanya baik-baik saja. Setelah semua siap, orang-orang mulai berdatangan. Tahlilan pun dimulai dengan bacaan doa. Santi memperhatikan sekelilingnya dan merasakan aura aneh. Banyak orang yang datang tampak gelisah, dan ada beberapa orang yang bisik-bisik. "Kok saya ngerasa ada yang ngikutin ya?" tanya salah satu warga. "Aku juga ngerasa gitu, kayak ada yang lihat dari belakang," jawab temannya dengan suara bergetar. Santi nyaris terjatuh. Apa semua ini ada hubungannya sama Mawar? Saat tahlilan berlangsung, Santi berdiri di dapur, menyiapkan hidangan. Tiba-tiba dia merasakan ada yang menyentuh baunya. Aduh! Santi terkejut dan langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia berusaha menenangkan diri, namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Teh Santi, tolong." Santi menutup telinganya, berusaha mengabaikannya. "Enggak, ini semua cuma ilusi. Mawar sudah pergi," ujarnya dalam hati, namun rasa khawatir makin menggerogoti dirinya. Di tengah tahlilan, beberapa tamu mulai merasakan keanehan. Ada bau wangi bunga di sini ya?" tanya seorang ibu yang duduk di sampingnya. "Iya, wangi banget, padahal nggak ada bunga," jawab yang lainnya saling tatap bingung. Santi mendengarkan percakapan itu dan jantungnya semakin berdebar. Mawar memang suka bunga, pikirnya. Namun saat dia melirik ke arah pintu, dia melihat bayangan sosok perempuan berpakaian putih melintas cepat. "Mawar?" serunya dalam hati, tapi dia menahan diri untuk tidak berteriak. Acara tahlilan berlanjut dan saat doa dibacakan, Santi merasakan kehadiran Mawar semakin kuat. Dia dapat merasakan air mata di pipinya, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Mawar. "Maaf Teh, aku gak bisa pergi," bisik suara itu, dan Santi merasa seolah ada angin lembut yang menyentuh wajahnya. Setelah tahlilan selesai, Santi duduk sejenak merenungkan semua yang terjadi. Ya Allah, apa yang terjadi dengan Mawar? Kenapa dia terus menghantuiku?
Dia berpikir. Kehadiran Mawar seolah terus membekas dalam ingatan, membuatnya merasa terhubung meskipun Mawar sudah tiada. Semoga kamu tenang, Mawar. Aku akan jaga anak-anakmu. Santi berjanji dalam hati, berharap Mawar bisa mendengar. Dia merasa berat, tapi harus kuat demi anak-anak Mawar yang kini menjadi tanggung jawabnya. Singkat cerita, tahlilan ke-100. Suatu hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari itu adalah tahlilan ke-100 untuk Mawar. Teman-teman dan orang-orang dekat mulai berdatangan. Santi sibuk menyiapkan hidangan, tapi dalam hatinya ada rasa cemas yang menggelayut. Gimana ya? Apakah Mawar akan datang lagi? Pikirnya. Malam itu setelah acara selesai, beberapa teman Santi pulang ke rumah masing-masing. Begitu mereka tidur satu persatu, mereka mulai bermimpi. Teman pertama, Rina, terbangun dengan nafas memburu. Dalam mimpinya dia melihat Mawar berdiri di tengah ruangan dengan wajah yang sedih. Rina, kenapa kamu semua lupa sama aku? Tanya Mawar. Suaranya lembut tapi penuh dengan rasa kecewa. Aku gak tenang di sana. Rina terkejut. Mawar, tapi kamu sudah pergi. Kami sudah berdoa untukmu. Jawabnya bingung. Mawar mendekat, matanya penuh air mata. Kamu harus jaga anak-anakku. Jangan sampai mereka merasa seperti aku. Pintanya dengan nada memohon. Rina hanya bisa diam, merasa tak berdaya di hadapan sosok yang dulu begitu akrab. Mimpi Rina berakhir ketika Mawar menghilang dalam kabut hitam. Rina terbangun dengan keringat dingin, hatinya berdegup kencang. Gila, itu nyata banget, serunya sambil mengingat tatapan Mawar. Malam itu juga temannya yang lain, Joko, mengalami hal yang sama. Dalam tidurnya, dia melihat Mawar sedang duduk di pinggir tempat tidur, menatapnya. Joko, tolong, aku masih di sini. Kamu semua harus ingat aku, ujarnya. Wah, ini mimpi atau apa sih? Joko mengusap matanya, berusaha memastikan apakah dia sedang bermimpi. Mawar, kami ingat kamu. Kami selalu doakan kamu, balas Joko, berusaha menenangkan hati Mawar. Kemudian ada juga Mira yang terbangun dengan teriakan. Dalam mimpinya Mawar muncul dengan wajah yang sangat pucat dan lemas. Mira, kenapa kamu pergi? Aku kesepian di sini. Anak-anakku butuh kalian, jerit Mawar, seolah mengadukan nasibnya yang malang. Mira berusaha menjelaskan. Kami gak bisa pergi ke sana, Mawar. Kami akan terus menjaga anak-anakmu. Tapi Mawar hanya menatapnya penuh kekecewaan. Dan sebelum Mira bisa menjelaskan lebih jauh, Mawar menghilang dalam gelap. Setelah bangun, Mira masih merasakan getir di tenggorokannya. Apa yang terjadi dengan kita? Pikirnya sambil mengingat wajah Mawar yang penuh kesedihan. Kita harus melakukan sesuatu. Gak bisa cuma diam saja. Keesokan harinya saat berkumpul di warung, mereka mulai saling bercerita tentang mimpi yang mereka alami. Gila, Mawar benar-benar datang ke mimpi aku juga. Dia bilang kita harus lebih peduli sama anak-anaknya, cerita Rina dengan wajah serius. Jangan-jangan ini pertanda kita nggak bisa terus begini. Kita harus bikin rencana untuk bantu anak-anaknya, ujar Joko, mulai bersemangat. Semua setuju, merasa mereka punya tanggung jawab yang lebih besar setelah mimpi-mimpi itu. Dengan semangat baru mereka bertekad untuk melanjutkan warisan Mawar dan berusaha menjaga anak-anaknya, seolah-olah Mawar masih ada di sisi mereka, mengawasi dengan penuh harapan. Setelah 100 hari berlalu, suasana di sekitar warung mulai kembali tenang. Santi merasakan perubahan yang signifikan. Semua teror dan aktivitas misterius yang menghantui hidupnya selama ini seakan menghilang. Gak ada lagi suara-suara aneh di malam hari atau bayangan Mawar yang tiba-tiba muncul di depan mata. Santi merasa seolah ada yang hilang, tapi di sisi lain hatinya terasa lebih lega. Di pagi yang cerah, Santi duduk di depan warung sambil menikmati secangkir kopi. Dia memandangi jalanan Jakarta yang ramai, mengenang semua yang telah terjadi. Kehidupan memang aneh ya, gumamnya. Mawar pergi, tapi kenangannya masih nempel di sini. Santi tersenyum sambil menepuk dadanya, merasa hangat setiap kali teringat pada Mawar. Hei,
Ingat waktu kita semua kumpul untuk tahlilan gak? Semua cerita tentang Mawar, dia seolah-olah masih ada di sini. Ujar Rina yang tiba-tiba datang. Santi mengangguk. Iya, itu momen yang gak akan pernah aku lupakan. Meskipun dia sudah tiada, tapi pengaruhnya masih terasa. Joko yang baru datang juga ikut nimbrung. Kita udah janji buat bantu anak-anak Mawar. Mereka butuh kita. Mungkin itu cara kita menghormati Mawar. Santi dan Rina saling pandang, menyadari betapa pentingnya menjaga kenangan itu. Hari demi hari mereka mulai beraktivitas, dan setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti membawa Mawar bersamanya. Kenangan tentang Mawar tak pernah pudar. Wajahnya selalu terbayang dalam setiap tawa. Itulah akhir cerita yang berjudul Nasib Pilu Wanita Malam. Arwahnya gentayangan selama 100 hari. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua dalam menjalankan aktivitas. Sekian dari saya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.